penawaranku udah bagus, udah menarik. Bahkan aku sudah tanya sama teman-temanku, katanya itu sangat bagus. Tapi kenapa tidak ada yang beli? Untuk tahu jawabannya, kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, saya Parni. Hari ini masih di tempat yang sama, di tempat kerja saya. Sebenarnya saya pinjam orang supaya bisa bikin konten. Tapi yang jelas, apapun cara saya, tujuannya tentu untuk membuat konten yang bermanfaat buat teman-teman supaya bisnisnya bisa berkembang. Kemarin kita sudah bahas soal copywriting yang bagus seperti apa, itu sudah saya bahas kemarin. Nah sekarang kita akan bahas kenapa copywriting penawaran yang sangat bagus tidak ada yang membeli, bahkan terkesan diabaikan oleh pembeli. Kita sudah bahas kemarin bahwa copywriting adalah kata-kata yang digunakan untuk menghipnosis calon pembeli supaya mereka beli produk-produk yang kita miliki. Ya tujuannya tentu untuk menghasilkan penjualan. Tapi bagaimana kasusnya kalau kita sudah bikin copywriting yang bagus ternyata tidak ada yang beli? Itu sangat menyakitkan. Untuk itu, kamu bisa cek mungkin di 4 hal ini penyebab copywritingmu tidak ada yang beli sama sekali. Yang pertama, fokus pada fitur produknya. Mungkin kamu lupa kalau misalkan ini itu tidak tepat ketika kamu menawarkan pada pembeli. Misalkan gini, kamu jualan tapi fokusnya menjelaskan manfaat produk kamu sama pembeli. Produk saya bisa digunakan untuk ABCD. Produk saya itu bagus, mengandung ABCD. Padahal market tidak butuh itu. Mereka hanya butuh diselesaikan masalahnya, bukan mendengarkan penjelasan kamu tentang produk yang kamu. Market itu tidak bertanya apa manfaat produk kamu, tetapi mereka menanyakan produk kamu ini akan menyelesaikan masalah mereka apa, akan memenuhi keinginan mereka apa, dan menyelesaikan banyak hal apa dari customer. Kedua, terlalu sibuk menjelaskan tentang dirimu. Pembeli tidak pernah ingin tahu tentang dirimu, mereka hanya ingin menyelesaikan masalahnya. Jadi cari tahu impian customer kamu, cari tahu frustasi terbesar market kamu itu apa. Caranya gimana? Iya, riset market, tanya apa yang sedang ia cari untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya ini salon potong rambut ya, kamu bisa tanya masalah rambutnya apa. Di sini kamu memberikan solusi atas masalah tersebut jika bisnis kamu bisnis offline. Lalu gimana kalau bisnisnya bisnis online? Kamu cari tahu riset marketnya, cari tahu mereka ngumpulnya di mana, bahasa mereka itu seperti apa. Cari tahu bagaimana cara membidik mereka. Kamu bisa menyelesaikan masalah mereka. Cari tahu ciri-ciri market kamu itu seperti apa, harus lengkap. Dan kamu harus tahu pasti bahwa produk kamu ini akan menyelesaikan masalah dari si market. Jika tidak begitu, tidak akan ada yang beli produk kamu. Yang ketiga, tidak ada call to action. Misalkan kamu udah bikin penawaran yang begitu sangat menarik, sangat bagus, bahkan mereka sebenarnya udah tertarik, tapi sayangnya mereka tidak tahu harus beli sama siapa, belinya di mana. Kamu harus berikan call to action. Misalkan, nah kalau mau tahu market yang cocok untuk bisnis kamu bisa klik di salah satu link di atas. Ya, intinya kamu harus membuat pembeli bukan berpikir saya harus ngapain dan beli di mana, tapi saya harus klik di sini, saya harus beli di sini, dan saya menghubungi siapa itu jelas. Dan itulah kenapa butuhnya call to action. Kesalahan keempat adalah kelihatan sekali jualannya. Kamu harus ingat ya, bahwa pembeli itu tidak mau ditawari, tidak mau dijuali. Mereka tidak akan tertarik ketika sudah tahu bahwa mereka dijualin. Ya gampangnya kamu tiba-tiba di telepon atau di broadcast, kalau misalkan ada penawaran bagus pasti kamu akan membiarkannya, menghapus. Jika itu ternyata telepon, kamu akan silent, mematikan, atau bahkan malah mematikan HP-nya. Karena kamu merasa dijuali, otak sadar kamu menyadari bahwa ini dijuali, aku malas untuk belinya. Inilah kenapa 4 hal ini sangat penting dalam bisnis kamu. Kamu harus tahu kesalahan-kesalahan kamu, baik itu penawaran dalam bentuk kata-kata, baik itu video maupun audio. 4 kesalahan ini kamu bisa cek dalam penawaran yang selama ini kamu lakukan. Salah satunya jangan-jangan memang melakukan kesalahan tersebut. Karena jika terus-menerus terjadi, kamu tidak akan ada penjualan sama sekali. Dan itu sangat merugikan kamu. Sudah bikin promosi yang terbaik, kenapa tidak ada yang beli? Nah, untuk semakin memperdalam ilmu penjualan kamu, bagaimana cara menulis copywriting, gimana cara jualan, gimana tips jualan, kamu bisa klik link di salah satu pojok video ini untuk mendapatkan informasi lainnya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman.